Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Dwi Cahya Darmawan dengan NIM 20090460005 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan berbahaya dan beracun tinar. Pokok bahasan di sini terdapat 12 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi dan komposisi, identifikasi bahaya, pernyataan pencegahan, tindakan pertolongan pertama, tindakan pemadam kebakaran, tindakan dalam menghadapi bahaya kebocoran, penanganan dan penyimpanan, pengendalian paparan atau perlindungan diri, sifat fisik dan kimia, stabilitas dan reaktivitas, informasi toksikologi dan ekologi, dan yang terakhir pembuangan. Yang pertama, definisi dan komposisi. Secara umum, tinar dapat diartikan sebagai zat cair yang berfungsi untuk mengencerkan cat atau cat minyak. Tanpa adanya tinar, maka cat minyak tidak bisa diaplikasikan ke sebuah permukaan seperti kayu dan besi. Identifikasi bahan kali ini digunakan tinar NDBL 60. Tinar merupakan cairan yang sangat berbahaya, sebab komposisi dalam tinar terkandung toluena atau juga dikenal sebagai metilbenzena. Terdapat komponen lain seperti dimetil keton dan metil alkohol. Toluena sendiri merupakan cairan bening tak berwarna yang tak larut di dalam air. Cairan tersebut memiliki bau sangat menyengat sehingga membahayakan kesehatan jika dihirup dalam waktu lama. Selanjutnya, identifikasi bahaya. Di sini terdapat 3 simbol. Pertama itu simbol mudah terbakar. Cairan dan uap sangat mudah terbakar. Yang kedua itu bersifat karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Ini penyebab sel kanker, dapat merusak fertilitas atau janin. Kerusakan pada organ melalui paparan jangka panjang dapat berbahaya jika tertelan dan masuk ke dalam saluran pernafasan. Yang ketiga, simbol iritasi. Bahaya jika kontak dengan kulit menyebabkan iritasi pada mata dan iritasi pada pernafasan. Selanjutnya, pernyataan pencegahan. Yang pertama, jika tertelan, segera hubungi pusat penanggulangan keracunan atau dokter atau tenaga medis. Kedua, jika terkena kulit atau rambut, segera tanggalkan seluruh pakaian yang terkontaminasi, basuh kulit dengan air mengalir. Jika terhirup, pindahkan ke tempat berudara segar dan istirahatkan pada posisi nyaman untuk bernafas. Ketiga, jika terkena mata, bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah dilakukan. Lanjut membilas. Tindakan pertolongan pertama. Saran umum, jika gejala berlanjut atau jika ragu-ragu, segera minta pertolongan medis. Bila terhirup, pindahkan korban ke tempat berudara segar. Jika terjadi batuk, berikan perawatan medis. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan buatan. Jika sulit bernafas, berikan oksigen. Bila kontak dengan kulit, cuci secepatnya kulit yang terkontaminasi dengan air dan sabun, sambil melepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Bila kontak dengan mata, basuh dengan air sebanyak-banyaknya selama setidaknya 15 menit dan konsultasikan dengan dokter mata. Bila tertelan, bilas mulut dengan air. Jika korban sadarkan diri, beri 1-2 gelas air atau susu. Tindakan pemadam kebakaran. Sarana pemadam kebakaran. Semprotkan air, busa tahan alkohol, kimia kering, karbon dioksida. Saran pemadam kebakaran yang tidak sesuai, aliran air deras. Prosedur pemadam kebakaran. Gunakan air untuk mendinginkan kontainer yang terpapar api. Panas dapat menyebabkan ekspansi atau dekomposisi yang mengakibatkan kontainer pecah atau meledak. Peralatan perlindungan khusus juga untuk petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran harus menggunakan peralatan perlindungan diri yang sesuai, termasuk peralatan pernafasan lengkap. Selanjutnya, tindakan dalam menghadapi bahaya kebocoran.
Pertama, perlindungan diri. Evakuasikan orang-orang yang sekiranya ke area yang aman. Matikan semua sumber pengapian, jangan menghirup uap atau kabut. Kedua, perlindungan lingkungan. Wadahi atau serap tumpahan cairan dengan pasir atau tanah. Konsultasikan dengan ahli cegah cairan, jangan sampai memasuki sumur, tempat rendah, atau saluran air. Ketiga itu metode untuk membersihkan. Untuk kebocoran kecil, gunakan semprotan air untuk mendispersikan uap dan ambil tumpahan dengan pasir atau bahan penyerap lain. Untuk tumpahan besar, bendung tumpahan untuk pembuangan lebih lanjut. Selanjutnya, penanganan dan penyimpanan. Penanganannya gunakan hanya di area yang berventilasi baik. Jangan menghirup uap atau kabut. Hindari kontak dengan kulit, mata, dan pakaian. Gunakan pakaian perlindungan yang sesuai. Penyimpanan. Simpan di kontainer yang tertutup rapat di tempat yang dingin, kering, terisolasi, dan berventilasi baik. Pengendalian paparan atau perlindungan diri. Perlindungan pernafasan, bila ventilasi tidak mencukupi, gunakan peralatan pernafasan yang sesuai. Perlindungan kulit dan bahan, gunakan sepatu boot dari plastik atau karet. Pakaian perlindungan yang tahan bahan kimia, cuci bersih pakaian yang dan peralatan perlindungan lainnya sebelum disimpan atau digunakan kembali. Perlindungan tangan, sarung tangan, neopren atau latex. Perlindungan mata, hindari kontak dengan mata dengan menggunakan kacamata kimia dan perlindungan samping atau pelindung muka. Sifat fisik dan kimia. Untuk tinar, bentuknya cairan, warnanya jernih, baunya sangat menyengat. Titik didihnya 40-135 derajat Celcius dengan spesifikasi gravitasinya 0,780-0,790 derajat Celcius. Stabilitas dan reaktivitas. Stabilitas stabil pada kondisi penggunaan dan penyimpanan normal. Kondisi yang harus dihindari, panas, percikan api, nyala api, muatan statis. Polimeri yang berbahayanya tidak akan terjadi. Bahan yang tidak sesuai, bahan pengoksidasi kuat, senyawa terhalogenasi. Produk dekomposisi yang berbahaya, pembakaran tidak sempurna dapat menghasilkan karbon dioksida dan karbon monoksida. Informasi toksikologi. Efek pada manusia bila tertelan itu dapat menyebabkan kematian atau kebutaan bila tertelan. Bila terkena mata, uap dapat mengiritasi mata. Cairan dan kabut dapat menyebabkan iritasi parah atau kerusakan pada mata. Bila terkena kulit, kontak dengan kulit dapat menyebabkan iritasi dan kemerahan. Bila terhirup, uap dapat mengakibatkan iritasi sedang pada membran mukosa dan saluran pernapasan. Kronis. Penelanan dalam jangka panjang atau penghirupan uap yang berulang dapat mengakibatkan kerusakan pada hati dan organ lainnya. Informasi ekologi. Pertama, persistensi dan peruraian oleh lingkungan. Produk ini mudah terurai oleh lingkungan. Kedua, mobilitas di tanah. Produk ini akan bergerak dan mencemari sumber air tanah. Ketiga, bioakumulasi tidak diperkirakan dan dapat bioakumulasi secara signifikan. Yang terakhir ada pembuangan. Pembuangan produk, bahan ini harus diwadahi dan tidak boleh dibuang di sungai, saluran pembuangan air, atau saluran air. Dilarang membuang sisa bahan ini ke dalam media lingkungan hidup tanpa melakukan pengolahan terlebih dahulu. Pembuangan kontainer yang kosong harus dibersihkan dengan membilasnya dengan air. Kontainer yang tidak dapat digunakan lagi harus dibersihkan dari uap-uapnya terlebih dahulu sebelum dibuang. Peraturan lokal. Dapat dilakukan pembakaran oleh bahan yang telah disetujui oleh badan yang telah disetujui di bawah kondisi yang dikendalikan jika diizinkan oleh pihak yang berwenang. Jika tidak, pembuangan harus dilakukan mengikuti peraturan tentang limbah dan lingkungan yang berlaku. Sekian, terima kasih.